Saudara, dalam pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tema Perserikatan Bangsa-Bangsa sedang menuju ke Bhinneka Tunggal Ika. Asasnya, ya. PBB yang didirikan tahun 1945, yang dipimpin oleh pemenang Perang Dunia Kedua, itu mendirikan Perserikatan Bangsa-Bangsa dengan dasar hak asasi manusia. Universal Declaration of Human Rights. Nah, setelah hampir berjalan 100 tahun ini, menuju 100 tahun ini, di bawah kepemimpinan sekjennya Guterres, dia mulai mengatakan bahwa, aduh, ternyata human rights itu, hak asasi manusia itu tidak pernah, belum bisa mencapai tujuan. Karena itu memerlukan wawasan seperti diajarkan oleh Bhinneka Tunggal Ika. Yang pada tahun 1960 disampaikan oleh Bung Karno dalam sidang umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, ya, dan Bung Karno menyampaikan gagasan to build the world anew. Pidato ini merupakan kelanjutan dari peranan Indonesia di tahun 1955, 10 tahun, hanya 10 tahun setelah merdeka itu, dalam konferensi Asia Afrika membawa aspirasi bukan hanya negara saya sendiri, tapi negara-negara di Asia Afrika juga ikut bisa merdeka itu. Nah, ini merepotkan para pendiri PBB yang adalah pemenang Perang Dunia Kedua. Lantas bagaimana ini ngaturnya, pengambilan keputusan, toh? Dan mereka mengamankan dengan dikasih hak veto. Nah, padahal dunia sebenarnya sudah dalam proses menuju ke Bhinneka Tunggal Ika. Kalau Anda perhatikan bahwa tahun 1960 saya itu baru masuk di sekolah Kolese Yesuit di Semarang. Ya, yang motonya adalah to give and not to count the cost, to labor and not to ask for any reward. Jadi memberi, bukan to have, memiliki dan mempertahankan kepemilikannya. Tapi seperti air mengalir di sungai, tidak untuk diminum sendiri. Seperti pohon berbuah untuk dimakan sendiri. Seperti harum bunga tidak dinikmati oleh dirinya sendiri. Ya. Lalu perjalanan air yang sampai air tanah dan sampai mengalir ke pucuk-pucuk pepohonan sehingga terjadi fotosintesis dan menghasilkan oksigen sehingga seluruh alam semesta ini bisa tumbuh. Itu tidak minta apa-apa. To give and not to count the cost, and to labor and not to ask for any reward. Dan ini di Kolese Yesus itu ada di seluruh dunia, dan di Jakarta, di Indonesia ini ada di Jogja, di Brito, dan di Jakarta Canisius. Yang ada di Semarang adalah Loyola, no? Kolese Yesus itu ada di seluruh dunia dengan moto yang sama. Karena ini merupakan cara mereka untuk memuliakan nama Tuhan sesuai dengan simbol semboyannya AMDG,
ad maiorem Deo gloriam, ya toh? Nah, di kalangan lain, di kalangan Zen, ya, Buddhism yang merupakan buah daripada dialog peradaban dari India zaman Hindu lalu ke Siddhartha Gautama Buddha lalu apa ke Tiongkok sana dan kemudian pergi ke Jepang, ya. Mereka mempunyai satu cara mendidik yang unik itu yang disebut Zen Buddhism, aliran Zen Buddhism. Bukan agama baru tapi metode menafsirkannya itu dan mengajarkannya beda. Mereka mula-mula diajar untuk memahami tiga keranjang kitab suci itu yang merupakan kumpulan daripada ajaran Siddhartha Gautama tuh, keliling-keliling gitu mendapatkan pencerahan sehingga lalu dikumpulkan menjadi tiga keranjang ajaran Tripitaka itu keranjang tuh. Tapi yang uniknya pada waktu mau lulus terakhir setelah you hafal semua, ah, disuruh presentasi di depan dewan guru bagaimana menjelaskan Buddhism tanpa menyebut nama Buddha. Kalau sampai keterucut, dihitung aja berapa kali dan dikalikan setiap satu kali keterucut itu diharuskan membersihkan mulutnya yang mengucapkan itu berkumur 10 kali itu. Jadi ini sebenarnya metode yang dikembangkan untuk menyatakan suatu kitab Prajna Paramita kalau nggak salah. Yang mengatakan pada akhirnya yang isi itu sebenarnya kosong. Yang kosong itu adalah isi. Ini yang dikatakan bahwa kalau kamar itu sudah penuh, gelas itu sudah penuh ya, dia sudah tidak bisa dipakai apa-apa lagi. Hanya kalau dia sudah kosong, maka dia dipakai lah, bisa dipakai. Lemari juga sama. Setelah dikosongkan, dia baru bisa disebut lemari. Ruangan juga setelah dikosong disebut ruangan. Ya, toh. Jadi begitulah bahwa setelah you belajar harus diikuti dengan melupakan ajaran itu sehingga you bisa belajar ilmu-ilmu yang baru. Terus ini catat oleh Alvin Toffler. Learn, unlearn, dan relearn. Terus. Nah ini yang persis diajarkan oleh Tio Sam Hong ketika menurunkan ilmunya kepada Tio Buki cucunya. Ditunjukkan dan disuruh mengulang. Dan bukan disuruh ngapalkan habis-habisan tapi diusahakan harus menuju kepada tinggal berapa persen yang you ingat. Setelah sampai benar-benar tinggi, saya sudah 0% nggak ingat lagi, baru ilmunya itu bisa keluar secara spontan dan mengalir begitu aja seperti orang membuat kaligrafi itu. Nah, dari disiplin yang lain ada Islam misalnya, semakin banyak orang yang mulai menganut bahwa Islam yang rahmatan lil alamin, bukan Islam yang rahmatan untuk muslimin umatnya sendiri kan? Ya, tak? Nah di Tiongkok ada ide kuno yang mengatakan bahwa langit, manusia, dan bumi harus menjadi satu. Disatukan oleh satu chi yang alam semesta. Chi yang ada di langit, chi yang ada di bumi, maupun chi yang ada di tantien perut kita 4 jari di bawah pusar. Nah, inilah konsep
Tian Ren, Tian langit, Ren manusia, bumi Ti menjadi satu. Nah di India ada ajaran Trihitakarana, tiga penyebab kebahagiaan. Tri tiga, hita bagian, karana itu penyebab bahagia. Kita harus mencintai sesama manusia, alam semesta, dan sang penciptanya. Dan di Nusantara atau Jawa ini ada ajaran Memayu Hayuning Bangun. Kebahagiaan manusia tergantung pada kebahagiaan bawono dunia, dan kebahagiaan dunia tergantung pada kemudian seluruh alam semesta samudaya itu ya. Jadi apa ini semua sudah dalam posisi sekarang ini, tapi ternyata gapnya masih terlalu jauh itu dengan realitas. Kalau Anda lihat perang antara senjata-senjata yang semakin canggih untuk bisa menghancurkan lawan, gitu. Riset dipakai untuk itu, ya. Dan lalu menjadi objek bisnis, tuh. Yang kalau mau dijual ya memerlukan perang supaya ada yang membeli, kan. Lalu coba kalau ibu lihat di YouTube itu ilmu-ilmu bela diri, semua berlomba-lomba dengan berbagai macam teknik untuk mengasah kemampuan kepalanya sama tendangannya untuk bisa menghancurkan lawannya tuh. Karena orang di luar kita adalah musuh kita tuh. Dan itu orang sampai berkeringat mati-matian belajar untuk bisa menghancurkan musuhnya. Karena konsepnya kill or to be killed, membunuh atau dibunuh. Ya, nggak ada lain. Padahal kita kan ya, tiap hari harus berkelahi tuh. Kenapa mesti membuang waktu yang begitu? Itu habis-habisan tuh. Ya. Kenapa tidak mau melalui penerapan hukum di mana kekerasan dilarang? Dan kalau yang menggunakan dulu tidak menempuh jalan penyelesaian melalui pengadilan atau hukum, maka dia akan dikenakan denda yang lebih keras. Gitu. Ya, jadi kita sedang menuju itu. Dan Tai Chi ini bisa memberikan sumbangan ke arah situ. Karena konsepnya adalah ketika di dalam kandungan orang sudah berlatih Tai Chi bersama ibunya, ya tak? Kembang kempis perut ibunya masih janin, kan? Dan lalu lahir, lalu berkembang menjadi manusia dengan apa identitas aku menjadi kami, kamu menjadi kalian, dia mereka bersatu dengan kita dalam kekitaan. Unity tapi diversity, bukan diseragamkan, kan? Ya tak? Dan lalu manusia, langit di atas dan bumi menjadi satu. Ubun-ubun dijadikan titik temu dengan langit, telapak kaki titik temu dengan bumi. Semua menjadi satu. Setelah lalu membentuk Qi di lautan Qi, di Tantian itu, lalu Qi ini disatukan dengan Qi bumi dan dibawa ke langit ketujuh, kan? Terus gitu. Dan akhirnya ditutup dengan tekad di empat samudra dan lima benua, semua orang
saudara. Jadi saya melihat bahwa ini bisa dipakai untuk menetralisir gerakan-gerakan yang menjurus kepada kekerasan. Ya, kita akhirin dulu di sini. Nanti kita lanjutkan dari pertemuan berikutnya ya. Sampai jumpa lagi.